hal yang harus diperhatikan di dalam rumah. Setan menyukai rumah-rumah yang pertama ada patungnya. Jadi makanya tidak boleh ada patung yang berjiwa. Jadi seperti manusia, jin, hewan, ya. Kemudian malaikat biasanya itu digambarkan kayak malaikat itu patung laki-laki bersayap misalnya. Nah itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rumah adalah tempat tinggal dan merupakan tempat yang harus dijaga agar tetap bersih untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Keberadaan jin dalam rumah dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan sekitar tempat tinggal. Adalah penting untuk kita mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rumah yang kita diami mungkin telah menjadi sarang jin. Di sini kita akan membahas 10 indikasi penting menurut Islam dalam membantu Anda menjaga rumah dari gangguan makhluk-makhluk halus. Pertama, keberadaan bangkai di rumah seperti koleksi-koleksi hewan yang diawetkan. Ini dapat menjadi indikasi kuat bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Ini didasarkan dengan pandangan ajaran Islam yang mengharamkan keberadaan bangkai dalam kehidupan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, bahwa Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain dari nama Allah. Selain itu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga menegaskan untuk menjauhi tempat-tempat yang telah menganiaya diri sendiri kecuali dalam keadaan menangis. Menurut para ulama, bangkai dianggap sebagai tempat yang najis dan tidak suci, sehingga menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus seperti jin-jin ini. Pemahaman ini menekankan betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kesucian rumah sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dalam Islam. Kedua, terdapatnya patung di dalam rumah dapat menjadi salah satu indikasi bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Ini bukan hanya sebatas keyakinan ataupun mitos, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Quran mengingatkan akan bahaya penyembahan patung, seperti yang dialami oleh kaum Nabi Nuh di mana penyembahan patung mengakibatkan kebinasaan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 37, Rasulullah SAW juga memperingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat patung. Pandangan ini didukung oleh para ulama seperti Imam Nawawi yang menyatakan bahwa keberadaan patung dapat mengundang jin karena malaikat menghindari tempat-tempat yang terdapatnya patung. Penyembahan patung merupakan pelanggaran terhadap tauhid. Kehadiran patung di dalam rumah dapat menjadi penyebab terbukanya pintu bagi keberadaan gangguan jin. Dengan menjauhkan diri dari praktik penyembahan berhala, bukan hanya menjaga kemurnian iman, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menjaga rumah dari kehadiran makhluk halus yang tidak diinginkan serta memastikan keberkahan dalam rumah tangga. Ketiga, keberadaan gambar-gambar makhluk hidup dalam rumah. Ini juga dapat menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Keberadaan gambar ini dapat menghalangi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membuka peluang bagi jin untuk berdiam di dalam rumah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, Islam menaruh perhatian besar terhadap larangan menggambar atau memiliki gambar makhluk hidup. Bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga rahmat keberkahan seseorang serta lingkungan sekitar. Dengan menghindari memiliki gambar makhluk hidup dalam rumah, kita tidak hanya menjaga rumah dari gangguan jin, tetapi juga membuka jalan bagi rahmat dan keberkahan dari Allah. Keempat, tulang-tulang yang ada di dalam rumah.
baik itu dari sisa makanan atau fosil, dapat menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Hal ini dikarenakan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang memperingatkan untuk tidak beristinjak dengan tulang dan kotoran binatang, karena itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Ini menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu makanan yang dikonsumsi oleh jin. Pendapat ini didukung oleh para ulama, seperti Imam Nawawi yang menyatakan jin menggunakan tulang-tulang sebagai makanannya, sehingga keberadaan tulang dalam rumah dapat mengundang mereka. Dengan memahami pandangan ini, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan rumah dan menghindari menyimpan tulang dan sisa-sisa makanan. Tindakan ini tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tetapi juga dapat menjaga rumah untuk menghindari gangguan jin-jin ini. Menjaga rumah tetap bersih dan bebas dari tulang dan kotoran makanan adalah bagian dari usaha untuk menciptakan persekitaran yang sehat dan penuh berkah sesuai dengan ajaran Islam. Kelima, tercium bau busuk di salah satu sudut rumah. Ini bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Rasulullah telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa syaitan sangat senang dengan bau-bau yang tidak nyaman. Hal ini yang mengindikasikan bahwa bau busuk dapat menjadi daya tarik bagi syaitan untuk mendiami di suatu tempat. Pendapat ulama seperti Syekh Al-Albani juga menegaskan bahwa bau busuk dan najis merupakan tempat yang disukai oleh para syaitan. Dengan itu penting untuk selalu menjaga kebersihan dan keharuman rumah. Menyingkirkan sumber bau busuk serta menjaga kebersihan rumah adalah langkah penting dalam menghindari gangguan jin. Dengan menjaga kebersihan juga mendapat keberkahan dan keselesaan bagi penghuninya. Keenam, jika penghuni rumah sering mengalami mimpi buruk. Ini bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa mimpi buruk berasal dari syaitan. Hal ini menunjukkan bahwa mimpi buruk dapat menjadi salah satu cara syaitan mengganggu manusia. Selain itu, pengalaman spiritual menunjukkan bahwa mimpi buruk terkait dengan gangguan jin. Pemahaman ini menegaskan pentingnya menjaga kualitas tidur dan melindungi diri dari gangguan-gangguan makhluk gaib dengan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan jin. Dengan memahami ajaran Islam yang mendalam tentang mimpi buruk, ini dapat meningkatkan perlindungan spiritual penghuni rumah untuk memastikan tidur yang lebih tenang dan berkualitas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketujuh, jika bayi sering menangis tanpa sebab yang jelas. Ini dapat menjadi tanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa setiap kelahiran bayi, syaitan menusuk dengan jarinya sehingga bayi menangis kecuali Maryam dan putranya. Ini menunjukkan bahwa tangisan bayi bisa jadi disebabkan dari gangguan syaitan. Beberapa ulama juga mendukung pandangan ini dengan mengatakan bahwa tangisan bayi yang tidak wajar dapat disebabkan dari gangguan jin. Dengan memahami hal ini, penting bagi orang tua untuk melindungi bayi dari gangguan-gangguan makhluk halus dengan membaca doa-doa perlindung dan menjaga lingkungan rumah tetap suci dan bersih. Langkah-langkah seperti membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjaga suasana rumah yang tenang dapat membantu mengurangi kemungkinan terdapatnya gangguan jin dan memastikan pertumbuhan bayi itu aman dan sehat. Ke-8. Jika terdengar suara aneh di dalam rumah, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6 yang mengisahkan bahwa beberapa orang meminta perlindungan kepada jin. Ini menunjukkan bahwa keberadaan jin dapat mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar termasuk dalam hal suara aneh. Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang kemampuan syaitan untuk berinteraksi dengan manusia. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pendapat ulama menegaskan bahwa suara aneh sering dikaitkan dengan kehadiran jin yang berusaha mengganggu manusia. Sehingga penting untuk kita mengetahui tanda-tanda keberadaan jin di sekitar. Dengan memahami ajaran Islam dan meningkatkan keimanan, kita dapat melindungi diri dari gangguan makhluk halus yang tidak diinginkan. Menjaga kebersihan dan ketenangan rumah dapat mengurangi kemungkinan gangguan-gangguan jin.
Kesembilan tanda gosong di dinding rumah. Ini bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut telah menjadi sarang jin. Al-Quran menyebutkan bahwa jin terbuat dari api dan memiliki hubungan erat dengan unsur api. Beberapa kisah para sufi mengaitkan fenomena ini dengan kehadiran makhluk halus. Dalam hal ini, tanda-tanda di dinding dapat diartikan sebagai indikasi aktivitas jin yang berhubung rapat dengan api. Hal ini menegaskan pentingnya memahami tanda-tanda dan mengambil langkah untuk menjaga rumah dari gangguan makhluk gaib ini. Dengan memahami adanya kemungkinan kehadiran jin yang mempengaruhi lingkungan fisik seperti tanda gosong, kita dapat lebih waspada dan berikhtiar untuk menciptakan persekitaran yang aman dan memastikan keberkahan dalam rumah tangga. Ke-10. Jika seseorang itu merasa tidak tentram serta bosan di rumah dan sering untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan pasangan untuk manusia agar mereka merasa tentram satu sama lain. Jika seseorang itu tidak merasa bahagia di rumah, ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan dalam rumah tangga. Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa rumahku adalah surgaku, yang menekankan pentingnya menjaga keberkahan dan kenyamanan dalam berumah tangga. Pendapat ulama juga menegaskan bahwa ketidaknyamanan di rumah dapat menjadi tanda adanya gangguan jin, sehingga memperhatikan kesejahteraan dan keharmonian rumah tangga dengan melalui komunikasi yang baik. Kerjasama serta doa-doa perlindungan sangat penting untuk menjaga rumah dari gangguan jin dan memastikan kedamaian serta keberkahan di dalam rumah tangga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.